Pria ini dianggap orang sakti oleh penduduk desa karena bisa berbicara dengan roh orang yang sudah mati dan menemukan emas yang disembunyikan oleh ibu si kepala desa. Padahal pria ini awalnya hanya berpura-pura sakti, tapi keberuntungan selalu ada padanya. Penduduk desa pun memberikan pakaian khusus kepada pria ini dan menganggap bahwa pria ini adalah Sai Baba, yaitu orang yang sangat sakti. Di sisi lain, dengan kehadiran pemuda itu di desanya, praktek sang dukun pun menjadi sepi. Orang lebih memilih bertanya kepada si pria itu. Tapi anak kecil ini sebenarnya curiga bahwa yang dilakukan si pemuda ini hanyalah pura-pura. Di suatu tempat dia selalu membual kepada para warga desa, dan para warga desa berkerumun untuk mendapatkan berkahnya. Tapi tiba-tiba anak sang dukun berteriak kepada si pria itu, "Hai Sai Baba, kamu telah banyak membantu orang, tapi kamu juga belum memberitahukanku bagaimana roh istriku." Kemudian sang pria pun terdiam. Tapi tiba-tiba seekor keledai mendekati orang tersebut, dan orang itu berkata, "Aku sangat kesal. Kenapa keledai ini selalu mengikutiku?" Melihat itu timbullah akal bulu si pria itu, dan pria itu pun berkata bahwa sebenarnya istrinya sudah bereinkarnasi dan berada di sini. Lalu orang tersebut bertanya, "Di mana dia, wahai Sai Baba?" Lalu pria itu berkata, "Dia selalu mengikuti dan sekarang dia ada di belakangmu." Lalu orang itu pun melihat ke belakangnya, dan dia pun kaget, ternyata yang dimaksud itu adalah seekor keledai yang selalu mengikutinya. Lalu orang itu bertanya, "Benarkah keledai ini istriku?" Lalu pria itu berkata, "Lihatlah tatapannya, dia melihatmu dengan penuh kasih sayang." Lalu orang itu pun mendekati keledai dan berkata, "Benar katamu, mata dan bibirnya terlihat sama." Dan akhirnya si pria itu menganggap keledai itu istrinya dan tinggal serumah dengan keledai itu. Dukun ini dan istrinya kesal karena semenjak pria itu datang ke desanya, usahanya menjadi sepi. Bahkan adiknya sendiri percaya kepada pria itu yang menyangka bahwa istrinya bereinkarnasi pada keledai. Meskipun mereka sudah menggratiskan sewanya, tapi tetap saja warga desa lebih suka bertanya kepada pria itu. Bahkan anak-anak mengidolakannya. Sampai pada suatu saat anak kecil ini bermain bola dan tidak sengaja bertemu dengan Rit. Anak kecil ini pun kaget melihat bahwa Rit masih hidup. Kemudian ia berlari dan memberitahukan kepada keluarganya. Mereka yang berada di sana pun kaget mendengar Rit masih hidup. Terlebih si pria yang dari awal menutupi dengan kebohongannya sampai sekarang. Kemudian pria itu bertanya kepada si anak, dan si anak menjawabnya ya. Lalu si pria berkata, "Anak ini hebat. Benar yang dilihatnya adalah Rit. Ternyata dewa memberkahi anak ini sehingga dia bisa melihat arwah Rit sambil berbohong." Kemudian ia pun mengajak anak itu pergi dari situ. Lalu si pria mengancam si anak itu jika ia berbicara lagi kepada orang bahwa Rit masih hidup, ia akan memasukkan si anak itu ke dalam kamar tempat hantu Manjulika dikurung. Kemudian anak tersebut pun lari ketakutan. Tapi tiba-tiba terdengar suara lonceng dari belakang, lalu si pria itu pun melihat ke belakang, tapi tidak terlihat apa-apa. Kemudian ia pun bergegas kembali melangkah, tapi suara lonceng pun terdengar kembali. Kemudian ia pun terdiam dan ketakutan. Ia pun berlari dan keluar dari tempat itu. Lalu pria ini menemui Rit dan merasa ketakutan atas apa yang terjadi sebelumnya. Lalu Rit menenangkannya dan membawa ia ke depan cermin untuk berkaca. Ternyata ada lonceng yang nyangkut di pakaiannya. Lalu Rit pun tertawa. Tapi sang pria berkata, "Aku jadi ketakutan karena hal ini. Semua orang percaya akan hantu dan aku khawatir dalam waktu dekat kebohongan kita akan terbongkar. Karena anak kecil itu telah melihatmu di lorong. Semua penduduk desa memujaku seolah-olah aku adalah orang yang sangat sakti dan berhasil menundukkan hantu Manjulika di rumah ini. Aku ingin sekali pergi dari tempat ini sebenarnya, tapi aku sangat penasaran apakah benar di kamar itu ada hantunya, atau hanya bualan saja." Di dalam kamar yang disegel, terlihat sosok hantu Manjulika yang ditakuti oleh penghuni rumah ini. Ia berada di sana selama 18 tahun dan sedang menunggu orang yang ingin membukakan pintu tersebut agar bisa membalaskan dendamnya. Pria itu yang ingin membuka kamar Manjulika tapi dicegah oleh Anju, yaitu kakak dari Manjulika. Wanita itu bercerita bahwa adik kembarnya Manjulika selalu cemburu ketika sang ayah menunjukkan cintanya kepadaku.
Dan aku tidak sadar saat rasa cemburunya berubah menjadi kebencian. Bahkan ketika sedang berdoa di sebuah kuil, ayahku tidak mendapati Manjulika berada di sana. Tapi Manjulika lebih tertarik memperdalam ilmu sihir dan membaca mantra jahat. Sang ayah yang mengetahui itu pun marah besar dan memarahi Manjulika serta mencaci maki Manjulika agar berhenti melakukan kebiasaan itu. Tapi saat menjadi dewasa, kelakuan Manjulika pun semakin menjadi-jadi. Ia terus diam-diam memperdalam ilmu sihir hitam sampai beranjak dewasa. Sampai suatu saat Manjulika mencintai Kunwar, seorang pemuda terpelajar dan berasal dari keluarga kaya. Bahkan sebelum aku mencintai Kunwar, Manjulika sudah mencintainya. Dan kami berusaha memikat hati pemuda itu dengan semua kelebihan yang kami miliki. Lalu kemudian orang tua Kunwar datang kepada ayah kami dan ingin melamar salah satu dari kami untuk dinikahkan dengan Kunwar. Manjulika yang melihat itu pun merasa bahwa dirinya lah yang akan dipilih oleh Kunwar dan dijadikan istrinya. Tapi ternyata Kunwar lebih memilih aku daripada Manjulika. Dari sanalah kebencian Manjulika semakin mendalam dan menaruh dendam kepada ayah kami.